Kalau kalian cari mikrofon wireless murah, ada case buat charging stationnya juga. Harganya cuma 300 ribuan kecil, nggak nyampe 350. Tonton video ini. Halo semua, balik lagi di YouTube. Di video kemarin kita habis unboxing dan saya ngasih sedikit first impression tentang sebuah wireless mikrofon dari TNW. Kali ini saya akan kasih review singkat tentang pengalaman pakai mikrofon ini, atau lebih tepatnya nyobain kali ya. Oke, dari segi build quality ini tuh plastik case-nya biasa aja, bahkan bisa dibilang murahan. Secara fisik sih kelihatan tebal, tapi kalau dipegang nggak gitu ceritanya, enteng dan kopong. Feel buka tutup case-nya juga nggak terlalu satisfying, tapi ya udahlah ya, produk murah, yang penting adalah fungsinya. Terus untuk urusan charging, baterai 600 mAh di case-nya bisa di charge dengan USB Type-C. Terus untuk di bagian mikrofonnya itu ada dua metode charging, bisa di charge dengan masukin ke case-nya atau langsung di charge dengan USB Type-C. Dan diklaim mikrofonnya itu bisa dipakai 10 jam ketika full charge. Kerennya lagi bisa 50 jam kalau sama charging case-nya, berarti itu bisa 5 kali charge. Untuk kompatibilitas ini saya cuman pakai di Android, nggak ada di iOS, cuman di S21 Ultra, A52s dan A8 2018. Itu semua tinggal colok dan running plug and play, nggak harus pakai open camera atau aplikasi tambahan. Dan langsung aja, ini dia cara gunainnya. Oke, setelah selesai unboxing udah diberesin, kita cobain mikrofonnya, cara pakainya kayak gimana. Oke, ini adalah receivernya. Oke ya, ini receiver, kita colok ke port Type-C di smartphone. Oke. Nah, di sini lihat ada lampu warna merah blinking di bagian receivernya. Terus di bagian mikrofonnya ini ada 3 titik di bagian tombol yang ada 3 titiknya ini. Pencet aja, tekan sekitar ya 2-3 detik. Nah, ketika dia udah warna hijau blinking di receivernya ini udah stop, artinya udah connect antara si mikrofon ini dengan receivernya. Lalu satunya lagi gimana? Ini sama, pencet 2-3 detik. Kalau udah hijau berarti udah connect. Kita tes kayak gimana, masuk atau enggak recordingnya. Voice recorder ini saya coba bawa menjauh, apakah masih masuk ya. Oke, ini dengan jarak segini dari mulut saya, grafiknya cuma segini. Oke ya, lihat ya, ini saya deketin sama mulut, tes cek. Nah, dia naik grafiknya ya, jadi ya oke lah, berarti udah masuk untuk mikrofonnya. Kita coba yang satunya, tes cek apakah masuk ya, ternyata grafiknya naik, berarti artinya masuk. Oke, gitu cara pakainya. So berikutnya kita coba range-nya atau jaraknya di outdoor. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini adalah 20 langkah dari kamera yang ada di handphone. Jadi jarak antara mikrofon sama receivernya itu sekitar 20 langkah. Oke, kita coba. Saya nggak tahu ini masih nyambung atau enggak. Saya mau jalan lagi, tambah 5 langkah. 21, 22, 23, 24, 25. Ini 25. Oke. Kalau dari indikator masih hijau, artinya masih connect, tapi saya nggak tahu kualitas suaranya seperti apa. Terus ini kalau kita pencet 3 kali akan ada reverb 1, 2, 3. Oke, ini reverb harusnya jalan, tapi nggak tahu juga, saya nggak bisa monitoring.
Jadi gitu aja tes untuk jarak mikrofonnya. Nah, setelah dicoba di outdoor, di langkah yang ke-12 suaranya itu udah ada gangguan, udah ada mulai kresek-kresek. Walaupun sampai ke langkah 25 pun masih connect, tapi ya itu suaranya udah nggak bisa dikonsumsi lagi. Dan untuk jarak yang segitu jauh rasanya fitur monitoring akan berguna. Sempat senang karena di deskripsi toko itu bisa dibuat monitoring, tapi saya coba pakai dengan converter Type-C ke 3,5, ya ternyata nggak bisa. Oh ya, ada yang sedikit ganggu buat saya dan ini bikin agak kesel kalau keulang-ulang, yaitu pas saat awal kita mau keluarin mikrofonnya, jadi tutup atas case-nya itu bikin mentok sama klip penjepit di mikrofonnya. Jadi harus dimiringin dulu baru bisa keluar mikrofonnya. Hal kecil yang bikin pengalaman pakai agak terganggu. Terus finishing doff di case dan mikrofonnya itu sendiri emang ya kelihatan keren dan elegan. Tapi gimana ya, itu ternyata bikin cepet kotor dan ya minyak tangan, apalagi kalau kita habis makan gorengan itu akan nempel semua di bagian doffnya. Dan untuk hasil suara, ini dia contoh perbandingannya. Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara, benua Australia, dan Oseania. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara Indonesia yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan Konstitusi Indonesia yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pula Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Oke, kesimpulannya gimana? Menurut saya ini bisa jadi opsi buat kalian yang pengen beli sebuah mikrofon wireless untuk keperluan vlogging, wawancara, atau apapun itu. Untuk saya suaranya itu gimana ya? Sekedar wawancara itu udah cukup banget sih di range harganya. Walau kita nggak bisa dapat suara yang bulat, tapi ya ini nggak cempreng-cempreng amat sih. Dan ya nggak bisa banyak komplain buat harganya, cuma 300 ribuan kecil. Catatannya mungkin di jarak aja sih. Dan buat saya adanya case yang bisa meringkas 2 mikrofon dan 1 receiver itu sangat membantu biar kalau kita kemana-mana nggak kececer pada saat bawa. Dan tentunya bisa sekalian buat ngecharge. Oke, gitu dulu untuk video review kali ini. Thanks sudah nonton, subscribe buat yang belum, like, dislike, share, komen, ya terserah lah. Bye bye.